Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak-Bapak, para panelis yang hari ini menghadiri. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Ibu WK, Mbak Flo, gimana, Prof? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Dan juga semangat pagi. Semangat pagi, ya. Dan juga kami menyapa Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang hari ini juga ikut melalui online. Selamat siang dan salam kemanusiaan. Bapak Sarwa ada juga loh. Termasuk juga menyapa Pak Sarwa. Selamat siang Pak Sarwa. Selamat siang Pak. Pak Sarwa. Halo Pak Sarwa. Semut kali. Oke, masih di mute. Oke, Bapak-Bapak Ibu. Ya, siap. Terima kasih Pak Sarwa. Ya. Bapak Ibu, tema hari ini yang kita angkat adalah terkait dengan aliansi kemitraan untuk layanan kemanusiaan. Jadi kita akan mengambil tema ini menjadi sangat penting sebagai bagian dari referensi untuk menjelang musyawarah nasional PMI yang akan datang di bulan Desember. Nah, hari ini kita tentu akan melakukan refleksi terkait dengan aliansi kemitraan yang pernah kita kerjakan di masa-masa lalu. Tantangannya tentunya karena dunia berubah, bencana semakin meningkat, krisis kesehatan juga semakin meningkat nih Prof. Dan Bu Eka dan juga Mbak Flo. Dan tentu semakin lama semakin kompleks, apalagi kaitannya dengan perubahan iklim dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk lebih sinergi dengan yang lain. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri di dunia kemanusiaan. Semakin ke depan tantangannya lebih banyak orang-orang yang harus kita bantu karena bencana, krisis kesehatan, dan juga konflik-konflik juga semakin meningkat. Pada saat semakin banyak orang yang harus kita bantu, maka kita harus menyediakan banyak sumber daya, yang artinya juga kita harus meningkatkan aliansi kemitraan. Tema hari ini kita akan mengangkat itu dan kita bagi menjadi 3 termin, Bapak Ibu. Termin yang pertama terkait dengan model-model aliansi. Tapi sebelumnya kami ingin membacakan kurikulum vitae dulu dari para panelis. Dan hari ini yang hadir ada 3 orang, tokoh-tokoh yang luar biasa bagi PMI, dunia kemanusiaan kita. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Fahmi Idris, MKes. Nah, beliau ini, Bapak-Bapak Ibu, beliau adalah Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat. Beliau seorang dokter dan aktivis kemanusiaan. Sebelumnya beliau menjabat Direktur Utama Askes BPJS. Dalam organisasi, beliau tercatat sebagai pengurus besar IDI, Koordinator Kesehatan ICMI, dan juga pengurus pusat DMI. Dan di PMI sebagai Ketua Bidang Organisasi. Terima kasih Prof. Sudah hadir pada siang ini. Nah sekarang Bu Eka. Bu Eka ini nama lengkapnya adalah CSP Ibu Dr. CSP WK Di Gunawan PhD. Dan beliau sebagai Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial. Dan beberapa organisasi beliau juga aktif sebagai pengurus pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Kemudian beliau juga Ketua Komite Etik Penelitian dan Kesehatan, Ketua Senat Universitas Esa Unggul, sekaligus sebagai dosen Fikes Universitas Esa Unggul, dan juga beliau mengajar juga di PNS. Dan yang berikutnya Ibu Florencia Malau, beliau adalah sebagai Manajer Nasional Society Development di IFRC dan sudah lama berapa tahun Mbak Flon? Saya sudah lupa. Sudah lupa, tapi yang saya tahu sudah lama. Saking lamanya lupa ya. Yang terakhir ini dari Bapak Sarwa Permana SH MSI. Selamat siang Bapak. Pak Sarwa. Ya Mas Arifin. Beliau aktif sekali ini, energik, dan saya kenal sudah lama dulu pada saat beliau sebagai kepala di BPBD Provinsi Jawa Tengah. Dan awal muasal beliau adalah sebagai asisten pemerintah Provinsi Jateng. Saat ini menjabat sebagai Ketua PMI Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga aktif
sebagai pelaksana di Basnas Jawa Tengah. Dan beliau pernah menjabat beberapa sebagai pejabat sementara Bupati Purbalingga dan juga Wonogiri. Selamat siang, Pak Sarwa. Selamat siang, Mas Arifin. Pengalaman dari 4 narasumber kita ini sudah luar biasa. Permen 1 kita mulai dengan pertanyaan untuk Prof. Fahmi nih. Prof, ini tantangan-tantangan kan semakin banyak, jadi pembelajaran udah 5 tahun yang lalu, dan tentu agak beda antara saat setelah tsunami dan 20 tahun kita akan juga memperingati peringatan dari tsunami ya, di 20 tahun peringatan tsunami, dan khususnya menjelang Munas ke depan ini Prof, kita ingin melakukan refleksi Prof. Kira-kira model-model aliansi seperti apa Prof yang paling tepat bagi PMI untuk saat ini Prof? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu kapan sih Munasnya? Yang saya tahu Munasnya itu di bulan Desember 2024 Prof. Tanggalnya? Tanggalnya nanti saya tanya, karena 8 Desember. 8 Desember. Oke, 8 Kan Desember. Rutu Munas. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu, 8 Desember 2024 ya, Di Jakarta. di Jakarta. Insya Allah di Hotel Sultan. Insya Allah di Hotel Sultan. Silakan Prof. Baik. Nah, kalau kaitannya dengan Munas dulu ya, saya melihat begini, aliansi yang akan dibangun ini bukan aliansi politik Munas. Iya. Kan judulnya kan aliansi PMI. Kemudian menjelang Munas, nanti orang merasa ini ada aliansi apa nih? Karena kalau bicara aliansi, seringkali orang itu berpikir politik. Iya. Pada aliansi itu pemahamannya kan adalah Ya, memang kita dengar kayak konotasinya kok negatif nih aliansi ini. biar lurus dulu Iya, ya, siap, lurus dulu, duduk dulu gitu ya. Iya, siap Prof. Jadi kan aliansi itu definisi operasional sederhana itu kan suatu yang bersifatnya mutual konsensus atau mutual komitmen. Iya, betul. Ada pihak-pihak yang berkomitmen, Iya. berkonsensus yang sama. Iya. Nah, ini maksudnya ada konsensus komitmen sama untuk mensukseskan Munas. Betul. Nah, aliansi yang dibangun ini dalam konteks Munas adalah menyamakan pertama soal tujuan jangka panjang kita. Oke. Tujuan jangka panjang itu kan tergambar dari visi, kemudian dituangkan dalam tema Munas, memperkuat sinergi organisasi untuk kemanusiaan. Itu penting tuh, memperkuat sinergi ini kita bicara sini sinergi ya. Kemudian di situ ada lagi subtema menuju Smart and Green Conference. Ya. Jadi saya ingin menggambarkan dulu yang masuk aliansi ini kita bersama-sama mensukseskan Munas. Betul. Yang menggunakan konsep Smart and Green. Smart itu konsepnya menggunakan teknologi sehingga menjadi efektif efisien. Green itu sifatnya kita tidak akan mubazir dengan hal-hal yang berdampak terhadap lingkungan. Dalam kata lain, aliansi yang dibangun dalam Munas ini yang harus dipahami semua level, pengurus PMI pusat, provinsi, kabupaten kota dalam konteks sebagai peserta Munas, mereka harus paham bahwa kita Munas ini tidak akan menggunakan kertas sama sekali. Artinya kita menggunakan konsep digitalisasi. Jadi dari awal konsensus ini, komitmennya harus kita bangun. Jangan sampai nanti tanggal 8 Desember datang, kok kami tidak dapat bahan yang dicetak. Tidak ada bahan-bahan yang kemudian disiapkan. Memang tidak. Karena kita kemudian karena smart. Kemudian menerima bahan yang dalam bentuk apapun bentuk aplikasinya. Macam-macam sekarang kan. Intinya dimasukkan dalam naskah yang sifatnya online. Saya tidak sebut ini ya, aplikasi nanti dianggap jualan promosi ya. Nah, kedua, kalau kita bicara itu juga ada lagi mekanisme baru yang membutuhkan aliansi nih, mutual komitmen dan mutual konsensus dalam kerangka melahirkan nilai tambah. Aliansi itu tidak ada gunanya kalau ada konsensus bersama, komitmen bersama, tapi tidak ada nilai tambah. Nah, yang kita munculkan nilai tambah di sini nanti adalah misalnya kalau terjadi proses pemilihan ketua, ada voting, nah, kita akan menggunakan digital voting atau e-voting. Nah, itu kan butuh konsensus dan kesepakatan bersama. Kalau tidak terjadi nanti ribut ini.
Nah, kalau ini bisa kita lakukan, Munas kita akan sangat efektif, efisien. Ini luar biasa. Tidak akan habis waktu kita oleh manggil peserta ke depan dari provinsi A, kabupaten 30, 20, satu-satu baris ke depan dikasih kertas. Saya masih ingat tuh, sampai 2 kali itu. Harus baris itu. Harus baris. Itu paling at least 3 jam. Iya, betul bro. Jadi kalau mulai jam 7, jam 11 baru selesai milih. Ya, saya kebetulan saat itu jadi persidangan tuh 2 kali votingnya ya. Belum lagi nanti jam 12 membacakan satu-satu. Tulisin satu persatu lagi. Mereka paham terus. Nah, itulah kenapa aliansi ini kita angkat internal sebagai topik dalam Road to Munas ini. Tentu di luar konteks itu kita bicara tentang bagaimana hubungan antar organisasi, baik itu antar level secara vertikal maupun secara horizontal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, pemahaman tentang konteks kita. Betul, Prof. Kalau yang tadi Prof sampaikan yang dalam konteks untuk horizontal dan vertikal di PMI seperti apa yang ideal, Prof, modelnya? Nah, nanti kalau contohnya bisa Bu WK ya. Contoh penerapannya nanti bagian. Jadi PMI ini kan harus meletakkan dirinya secara organisatoris ya, pada 7 prinsip. 7 prinsip harus dipegang. Siap. Jadi kita tidak terlalu birokratis. Beda dengan organisasi lain. Jadi karena kita berlandaskan tadi bahwa tugas-tugas humanisme ini kan janganlah berperilaku yang sangat birokratis sehingga korbannya jatuh duluan, kita baru datang. Iya. Itu yang membedakan PMI dengan yang lain. Makanya Pak Ketua Umum kan punya prinsip 6 jam sudah di tempat. Ini kan sebetulnya salah satu mutual konsensus kita nih, komitmen kita, dan nilai tambah dengan adanya struktur ini. Kemudian tentu secara program aliansi ini pasti melibatkan berbagai bidang. Kalau secara horizontal ya. Kalau bidang kesehatan kan bisa sendiri. Ada bidang penanggulangan bencana, ada bidang relawan. Bagaimana ini beraliansi satu sama lain menggerakkan fungsi-fungsi organisasi. Nah, memang nanti kadang-kala kita ini di lapangan ada hal ini tantangan nanti kita cerita lah. Kadang-kadang kita masih bawa bendera sendiri-sendiri loh. Misalnya satu tempat kejadian nih baru-baru ini, PMI provinsi A sendiri, provinsi B sendiri datang gitu kan, merasa bahwa satu lebih hebat dari yang lain. Itu mau kita coba tata ke depan. Saya kira begitu. Wah, ini luar biasa, Prof. Jadi artinya bahwa kita ingin melakukan transformasi. Transformasi untuk model-model aliansi yang paling pas untuk kita. Sekarang bagaimana Ibu tadi penjelasan dari Prof Fahmi ini penerapannya di layanan kemanusiaan khususnya untuk yang layanan kesehatan. Karena selama ini saya dengar kemarin luar biasa ya di webinar kita ini 1375 ya, dan luar biasa dan luar biasa ini yang terkait dengan pengendalian KLB kita ini. Gimana Ibu penerapannya model aliansi kemitraan di tingkat pusat? Oke, baik. Terima kasih Pak Arifin. Selamat siang semua pemirsa yang ada di YouTube ya dan juga di Zoom. Pak Arifin, tadi Pak Fahmi ada sampaikan tentang visi. Nah, visi Palang Merah Indonesia sekarang memang sedang diolah, tetapi nanti akan dipublikasikan, yaitu adalah inklusif. Inklusif. Inklusif, jadi tidak ada diskriminasi, gender ataupun disabilitas, kemudian merata dan berkualitas. Nah, untuk mencapai visi itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi. Dalam kolaborasi, maka di tingkat nasional, Palang Merah Indonesia senantiasa melakukan approach pendekatan pada para pengambil keputusan, baik di Kementerian Kesehatan, di Kemenko PMK, kemudian juga bahkan karena isu saat sekarang adalah zoonosis, maka mengikut sertakan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Peternakan, kemudian bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi
dari tingkat nasional kita telah melakukan itu, approach pada para pengambil keputusan di beberapa kementerian. Jadi kemudian kami juga didukung dengan Palang Merah Internasional dari IFRC, dari USAID, WHO juga. Nah, jadi itu bentuk aliansi kita. Kemudian ternyata itu terwujud. Jadi pada tahun 2022 diluncurkannya 2023 Permenko PMK nomor 7 tahun 2022 melindungi, jadi membuat payung hukum bahwa bagaimana semua stakeholder itu berkolaborasi. Ada interdisipliner juga, jadi tidak hanya. Dan ini motor penggeraknya PMI ini, ya, tahu jadi luar biasa. Palang Merah Indonesia, kami punya survei berbasis masyarakat, ya, jadi yang ini juga diadopsi oleh Kementerian Kesehatan. Ya, jadi bagaimana melakukan early detection terhadap penyakit di daerah. Jadi para relawan di training untuk mengetahui simptom, gejala awal dari sebuah penyakit. Tetapi mereka tidak mendiagnosa karena setiap mendiagnosa mereka akan mengkonsultasikan pada tenaga medis. Jadi mereka tidak punya otoritas itu. Gitu. Mereka hanya melaporkan simptom. Itu pada level nasional. Saya kira itu dulu ya. Kalau koordinasi untuk yang level provinsi sama kabupaten kota sejauh mana, Bu? Oh, oke. Untuk teman-teman di pusat nih. Untuk di pusat, ya. Kami senantiasa berkoordinasi dengan semua Palang Merah Indonesia, baik di regional maupun bahkan di lokal. Bahkan di level, seperti contoh kemarin, minggu lalu, saya baru saja dari Pamekasan, itu kami dari tingkat sampai tidak hanya Provinsi Jawa Timur, tapi juga... Oh, ini yang kemarin sama Tifat ya? Iya, sama Tifat, dengan IFRC juga. Kebetulan saya mendampingi, ya, itu kami melihat itu. Jadi koordinasi terus terintegrasi, seperti kata Pak Fahmi disampaikan bahwa jangan sampai kita pakai payung sendiri-sendiri gitu ya, menonjol sendiri, tetapi tidak. Padahal perlu sekali integrated semua yang kita lakukan, langkah-langkah kita perlu integrated. Jadi membawa nama satu keluarga besar kita, yaitu Palang Merah Indonesia, dan Red Cross secara internasional dan Fashion secara internasional, karena kita bekerja dalam bidang humanitarian. Ya, ini memang unik nih yang terkait dengan KLB, karena dengan pengalaman itulah maka pemerintah mengadopsi. Dan hanya itu, banyak dari negara lain ini belajar ke PMI, Bro. Jadi Bangladesh, Palang Merah Singapura, ya, dan nanti juga hari ini ada juga Palang Merah Jepang, kemarin kami terima timnya. Ya, dari Madam dari Jepang ya, sempat kita juga presentasi tentang community based surveillance. Terima kasih Ibu Dokter. Nah, sekarang kita masuk bagaimana penerapannya ini, Pak Sarwo. Selamat siang, Pak Sarwo. Tadi Prof. Fahmi menyampaikan kita harus sinergi secara vertikal dan horizontal terkait dengan aliansi kemitraan kita. Nah, di dalam penerapannya tadi Bu Weka juga menyebutkan upaya-upaya sinergi itu harus dengan kementerian lembaga, ya, kemudian juga kalau di pusat dengan internasional. Nah, sekarang kalau di lapangan seperti apa ini, Pak Sarwo? Saya dengarkan di Jawa Tengah ini sudah ada Korwil, ya, kemudian ada zoning. Nah, kalau Bu Weka ini bicara dalam konteks layanan kesehatan, kira-kira bisa enggak dikolaborasi dari Bapak ini terkait dengan layanan bencana? Monggo Bapak. Matur nuwun. Yang kami hormati Prof. Fahmi, Bu Weka, Bu Florence, matur nuwun programnya Jawa Tengah. Saya berangkat dari Peraturan Daerah Gubernur Jawa Tengah Perdagub Jawa Tengah nomor 11 tahun 2029. Waktu itu saya sebagai Kepala BPBD menerapkan satu regulasi pada saat penanganan darurat karena wilayah Jawa Tengah ini luas 35 kabupaten kota, sehingga saya mencoba membreakdown Perda Jateng itu, Pergub Jateng menjadi satu putusan KPU Jawa Tengah untuk dibuat zona Korwil dan Ekskarisidenan. Tentunya bisa kita pisahkan. Kalau ekskarisidenan yang skala bencananya cukup kecil, menengah ke bawah, cukup ekskarisidenan yang membantu memobilisasi.
Sedangkan kalau menengah ke atas tentunya seluruh Korwil kita dorong dengan berkomitmen untuk melaksanakan keputusan PMI Jawa Tengah. Karena saya sudah memfasilitasi seluruh alat di bidang PB, baik dapur umum, perahu, dan juga APD, untuk bisa dikerahkan di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Dengan demikian, untuk berkolaborasi bagaimana PMI berkiprah, tentunya ini menjadi satu kearifan lokal kita bahwa gotong royong ini menjadi penting. Siamo tutti fratelli, kita saudara. Sehingga bahasa saya kalau bicara sumber dana, bulan dana ini sebetulnya bisa diterjemahkan sebagai subsidi silang. Pada saat kabupaten terdampak, lainnya tidak, ya ayo kita bantu. Kita ini saudara. Jangan lupa gitu loh. Nah, sehingga ketaatan kabupaten kota terhadap provinsi ya bahasa saya jarkoni, jangan bisa ngajar nggak bisa ngelakoni, beri contoh dong, beri kekuatan, beri protek kabupaten kota bagaimana mereka diperkuat oleh provinsi dengan segala fasilitas yang ada kita bantu, termasuk logistik provinsi kita sediakan untuk kabupaten kota Pak melalui BAPBD, termasuk alat itu tadi semua sudah diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah waktu itu. Sehingga lengkap seluruh Jawa Tengah ini ada bencana semua punya. Kira-kira. Pak Sarwo, saya potong Bapak. Kalau terjadi satu bencana di satu kabupaten, bagaimana Bapak menggerakkan Korwil tadi berdasarkan yoning sistem yang sudah dibangun, Pak? Iya, yang pertama kalau itu kecil, saya hanya pendekatan SK Residenan bukan Korwil. Karena Iya, SK Residenan itu setiap SK Residenan ada 6-7 kabupaten itu cukup mereka hadir, tentunya dengan menyediakan data kebutuhan mereka apa, yang terdampak berapa. Ini menjadi basic awal untuk membantu seperti contoh kearifan lokal Boyolali punya sayur-sayuran, ayo berangkat. Brebes punya telur, ayo berangkat. Banjarnegara punya salah, ayo berangkat. Dan sebagainya. Inilah perputaran ekonomi juga akan jalan. Ini bagus banget. Nah, ini yang kita dorong itu. Oke, terima kasih Pak Sarwo. Sekarang kembali ke forum Dokso di Wisma PM ini pada Ibu Florencia ini. Dalam konteks gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, tentu federasi punya satu pledge dan juga punya satu sistem. Gimana ini model aliansi, kolaborasi, dan kemitraan yang dikembangkan oleh movement ini seperti apa? Ya. Terima kasih, selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya mau melihatnya aliansi ini tidak terbatas pada tadi ya, yang konotasi yang mungkin negatif, tetapi lebih ke saling menguntungkan gitu, bisa dalam bentuk kemitraan dan sebagainya. Saya mau melihat dari mandat atau peran dari federasi itu sendiri terhadap perhimpunan nasionalnya. Satu adalah meningkatkan kapasitas, baik itu secara materi untuk bisa melakukan mandatnya perhimpunan nasional tersebut. Yang kedua adalah non material gitu ya, jadi lebih pada skillnya, keterampilannya. Nah, untuk yang dua hal itu memang berarti yang satu adalah lebih melihat pada kerjasama yang bisa menghasilkan dana gitu, menghasilkan dana untuk apa? Baik untuk federasinya sendiri untuk bisa bergerak organisasinya, tapi juga untuk membantu perhimpunan nasional keseluruhannya membutuhkan untuk mereka bisa lebih siap untuk menghadapi bencana, juga pada saat merespon bencana itu. Contoh konkretnya kayak apa ini, Mbak Flo? Misalnya adalah kalau di federasi memang sudah mengumpulkan beberapa donor-donor yang sifatnya yang pil itu ya? Ya, itu bisa juga yang pil, grab, Tapi juga ada donor-donor yang tradisional, misalnya besar-besar seperti Zurich atau mungkin Coca-Cola, yang secara reguler itu memberikan pendanaan ke federasi dan kemudian disalurkan kepada perhimpunan nasional. Pada saat terjadi bencana itu menjadi pendananya semakin naik gitu ya, karena ada interest untuk membantu perhimpunan nasional yang lain. Terus itu dari sisi pendanaan. Yang kedua, jangan lupa bahwa peningkatan kapasitas juga sifatnya itu keterampilan gitu. Ya sifatnya bukan funding. Sumber daya manusia ya. Federasi adalah beberapa contohnya misalnya bekerja sama dengan korporasi atau lembaga-lembaga yang bisa meningkatkan kapasitas itu tersendiri. Misalnya kalau memang dibutuhkan kapasitas di kepemimpinan, misalnya di leadership gitu. Ada kerjasama dengan WIA namanya, saya lupa kepanjangannya apa, tetapi nanti
perusahaan ini nanti bisa di-deploy atau mungkin diperbantukan ke National Society ya. Terkoneksi dengan Perhimpunan Nasional, Oke. melatih, melakukan coaching, melakukan mentoring terkait leadership, terkait manajemen dan lain sebagainya. Jadi aliansinya di situ. Kemudian ada satu lagi yang mungkin teman-teman di Gerakan juga sudah mendengar yang namanya SMCC, Strengthening Movement Cooperation and Coordination, penguatan koordinasi dan kerjasama di antara antar gerakan ya, federasi, asosiasi, juga Perhimpunan Nasional, itu banyak mengupas tentang bagaimana jika terjadi bencana, perannya siapa melakukan apa, itu diperjelas di situ. Kemudian penguatan di pelokalan misalnya, melihat konteks lokal pada saat melakukan respon, itu juga salah satu yang ada di komitmen itu, komitmen SCC. Satu lagi Pak Arifin, kalau saya boleh menambahkan adalah bahkan di zona-zona sendiri, misalnya kalau kita di Asia Pasifik gitu ya, kita punya kelompok-kelompok Perhimpunan Nasional yang punya interest misalnya di fundraising. Kita punya Asia Pasifik Fundraising Network. Itu semua Perhimpunan Nasional yang ingin mengembangkan PSD, penggalangan dana gitu ya, itu semuanya bertukar pengetahuan gitu ya, saling membantu. Itu baru dari sisi fundraising. Ada juga yang terkait misalnya proteksi gender dan sebagainya. Jadi memang di wilayah-wilayah tertentu Asia Tenggara. Jadi udah lengkap ya. Itu sudah ada. Sistemnya udah dibangun dan reference centernya juga sudah disiapkan. Bapak Ibu peserta, kalau panjenengan semua ingin bertanya, maka pertanyaan dapat ditulis melalui kolom chat Zoom dan YouTube. Silahkan. Jadi karena nanti kita akan kompilasi pertanyaan dari panjenengan semua. Nah, Bapak Ibu, kita rehat sejenak karena nanti kita masuk ke termin 2. Salam kemanusiaan. Minum dulu kita. Monggo Bu, diminum Bu. Salam kemanusiaan Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kita mulai lagi pembahasan termin kedua. Ini diskusinya semakin menarik ini terkait dengan aliansi kemitraan. Tadi sudah dijelaskan dari para narasumber. Nah, sekarang kita ingin bahas khususnya terkait dengan tantangan nih Prof. Ya. Jadi selama kurun waktu yang sudah dilalui oleh PMI tentunya sejak berdiri sampai sekarang atau paling tidaklah selama di periode kepengurusan ini, kami ingin Prof bisa sharing kira-kira tantangan yang paling mendalam ini dan juga dampaknya yang paling memberikan dampak signifikan bagi PMI seperti apa Prof? Karena kita semua tahu bahwa kita ada pusat, ada provinsi, dari barat ke timur, kabupaten kota juga luar biasa banyaknya. Dan kami yakin pasti tantangan itu sangat kompleks. Monggo, Bro. Ya, ini permasalahan organisasi secara umum lah ya. Ya, bukannya PMI. Ya. Mau korporasi, mau government, mau organisasi komunitas. Ada hal mendasar kalau kita ingin membangun sinergi dan konteks lebih kecil mikro ya. Aliansi apapun namanya. Itu ada persoalan silo antar bidang. Turun ke bawah lebih operasional, silo antar pelaksana dalam bidang dalam konteks kemarkasan, misalkan biru, ada ini divisi. Tapi ini bukan soal PMI, soal secara umum hampir terjadi di semua organisasi. Kalau kita tidak secara hati-hati menanganinya ya, karena setiap
kotak ini kan mereka punya target sendiri kadang-kadang. Bu Beka punya target, saya punya target, Pak Ari punya target. Yang masing-masing ingin mengamankan targetnya dulu. Betul. Kalau target saya tercapai, ya saya tugas saya ini soal KPI ya, soal KPI. Sehingga kadang-kadang di sebelah sedang kesusahan, pokoknya saya selesai dulu ini. Nah, ini yang membutuhkan aliansi yang bersifat menurut saya kultural. Ini penting dibangun. Jadi tadi ada struktur, tapi kultur bisa kita bangun. Kultur yang tidak silo. Kemudian tentu basisnya value. Bagaimana membangun nilai-nilai ini. Ini satu kotak dulu ini. Nah, kalau kemudian kita turun lagi di cascade, ada cascading ke provinsi, tentu setiap provinsi kan punya tantangan masing-masing. Ya, sangat lokal spesifik lah. Apalagi kemudian kalau turun ke kabupaten kota, mereka punya tantangan masing-masing. Nah, dalam bangun ini. Nah, itu kalau bicara internal organisasi apapun. Kemudian kalau bicara tentang antar organisasi, kita mengenal istilah ego lintas sektor. Ini kan istilah yang sudah sangat sering kita dengar ya. Sama tuanya dengan istilah koordinasi. Kata kunci yang paling gampang disebutkan, tapi paling susah dilakukan. Karena kan ada ego lintas sektor. Semua ingin ya menjalankan masing-masing programnya, kemudian egonya keluar gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini justru bisa menjadi kekuatan untuk bersama-sama memberikan yang terbaik. Nah, kembali lagi nanti dalam konteks menyelesaikan berbagai tantangan di setiap level ini, termasuk PMI ya. Banyak model yang dikembangkan, ya. Banyak model yang sekarang lagi cukup ramai lah, bisa bicara pentahelix model ya. Artinya PMI sebagai organisasi komunitas, bagaimana bisa menempatkan dirinya dengan 4 komponen lain, membangun aliansi yang kuat dengan media massa, dengan korporasi, dengan government, dengan akademisi. Nah, 5 ini artinya untuk PMI sendiri 4 ini bagaimana bisa dialiansikan dengan baik. Dan kalau ini bisa terjadi, ya artinya kita bisa mengembangkan isu-isu menjadi isu bersama. Jadi kekuatan PM ini beda dengan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah secara khusus dengan sumber pendanaan yang clear ya. Jadi kalau bahasa kita ini ya mungkin nggak tepat. Kalau saya kebetulan pernah di korporasi, pernah di pemerintahan. Jadi bisa membandingkannya, Bro. Ya, kalau di sini kan apa namanya program follow the money. Uang yang sudah ada kita bikin apa nih? Nah, kalau di PMI ini kan money follow the program. Harus mampu meng-create program yang baik, yang menarik buat 4 helix ini nih. Bagaimana media massa tertarik, pemerintah tertarik, korporasi tertarik, kemudian akademisi tertarik. Ini kita bangun ke depan. Nah, ini yang memang menurut saya ini satu art, seni tersendiri untuk ya membuat 5 komponen ini bisa. Tapi Prof menyampaikan bahwa money follow the program, artinya bahwa itu harus menuntut PMI ini harus lebih kreatif, inovatif. Nah, ini tantangannya selama ini seperti apa, Prof? Nih, jadi karena kita ada gap nih, jadi ada pusat, provinsi, dan di pusat sendiri kan juga tidak semua orang memiliki kapasitas yang sama di masing-masing divisi. Ya, kuatnya satu institusi kan tergantung value-nya. Value itu kan membangun culture. Betul. Bagaimana kita kemudian menanam nilai-nilai ini menjadi ruh organisasi. Tentu ada federasi yang secara internasional sudah menggambarkan ruh organisasi itu kan 7. Ya. Kemanusiaan, kemudian imparsial, neutrality, kemudian ya voluntary service, apa nama unity, universality, dan itu saya jelaskan lah karena Bapak lebih ahlinya kan, independence. Nah, kalau ini bisa dimaknai, paling tidak bicara tentang konsep bagaimana sih membangun sisi-sisi kemanusiaan di internal kita dulu. Kita bekerja berdasarkan value, nilai, bukan bekerja karena ini pekerjaan. Nah,
kalau ini bisa mendasari, itu akan beda kreativitas yang muncul di belakang. Nah, ini menurut saya PR bersama kita menanamkan 7 nilai ini, membuat lebih spesifik satu nilai, sehingga orang merasa kalau dalam bahasa kedokteran ada involum, ada empati untuk melakukan itu. Kalau di kemudian bahasa menggerakkan kita ini semua. karakter ya, harus jadi karakter Ya, bisa aja Inspirasi seperti itu, juga, ya, yang seperti itu. Itu yang harus kita bangun. Oke. Karena bagaimanapun inovasi, kreativitas kan dibangun dari perenungan. Iya. Perenungan itu pasti ada nilai dasar. Waduh. Kalau tanpa nilai dasar bukan merenung namanya, melamun. Melamun. Sangat filosofis ini. Ya. Matur nuwun nih Prof, ini luar biasa nih mengangkat bagaimana tadi adalah konsep-konsep nilai-nilai kultural ya, memang kompleks sekali nih terkait dengan aliansi. Tantangannya ke depan juga perlu mendorong bagaimana agar frekuensi orang-orang yang melakukan pekerjaan di Palang Merah ini harus sama gitu. Kalau tidak sama ibarat tubuh lah ya. Kalau satu sakit tentu seluruh tubuh meriang semua, sakit semua. Menuju ke Dr. WK ini, Ibu WK. Sebagai saya ingin justru mengomentari. Oh, mengomentari. Ya, Oke, monggo silakan Bu. Oke. Ini sama pengurus nggak boleh saling berkomentar. Sama sekolah. That's the challenge kan. Ya, Karena kita bicara tentang tantangan ya. Kan. Jadi ketika tadi Pak Fahmi menyampaikan iya betul. Jadi values. Jadi ada nilai-nilai yang penting harus kita tahu ya. Betul. Dan itu harus kita jaga. Ya. Dan itu sebenarnya itu adalah non-material resources. Non-material resources. Kalau material resources, oke lah, kita insya Allah cukup banyak ya untuk material resources. Tapi non-material resources itu penting sekali. Dan leadership untuk Palang Merah Indonesia itu leadership should be at every level. Jadi tidak hanya di level atas, tapi juga di every level bawah juga ya. Should be at every level. Dan values ternyata tidak mudah menyerah. Itu adalah values. Kemudian kejujuran itu adalah values. Jadi banyak tadi Pak Arifin bilang gini, oh kok filosofi sekali ya. Justru kita kehilangan itu dalam pendidikan kita. Sekarang kalau dulu zamannya Pak Fahmi, kami masih belajar filosofi kedokteran. Itu. Jadi karena itu Pak Fahmi sampai mengingatkan itu pentingnya memahami culture, pentingnya menegakkan values, pentingnya memahami habit, ya kan, dari sebuah komunitas kita mau datang, gitu ya. Oke, itu tantangan yang pertama untuk meningkatkan sama-sama kita nanti akan sama-sama jadi siapa itu Munas ya? Iya, Munas itu. Mengisi Munas. Kemudian yang tantangan dari kalau kami di kesehatan itu lebih ke perubahan iklim. Perubahan iklim. Ya. Kenapa kok jadi tantangan utama? Iya, jadi begini Pak Arifin, kalau Pak Arifin baru-baru ini ada laporan dari jurnal Viruses ya, dilaporkan juga Pak di banyak media massa mainstream, itu menyatakan bahwa ada virus sama bakteri di es di Siberia di Rusia, itu karena tadinya dorman, tapi kemudian karena es mencair itu terjadi, mereka jadi menghirup oksigen kembali, padahal mereka 6 juta tahun terkubur dalam es, dan sekarang mereka hidup lagi. Itu penelitinya Jean-Marie dari Prancis, beliau mengatakan bahwa mereka mampu menjadi patogen untuk manusia modern, padahal dia 6 juta tahun yang lalu mereka hidup. Nah ini tantangan kita. Nah kami di kesehatan tuh tidak hanya emerging disease kayak kemarin Ebola, COVID-19, flu burung, tapi kita ada re-emerging disease. Re-emerging disease kayak filariasis, schistosomiasis, kayak kaki gajah, kita sudah ngalami lagi. Polio yang tadinya kita selesai muncul lagi berarti re-emerging. Jadi sekali tantangan di kita. Nah masalahnya tidak semua dari kita itu punya perspektif public health. Ya, karena itu kalau kita lihat Menteri Kesehatan kita sekarang kan belajar public health juga akhirnya gitu kan, karena
untuk dia how to serve the community, dia mesti tahu community health, public health. Nah itu jadi, nah itu peningkatan kapasitas di semua level itu yang juga tantangan kita. Kemudian juga bagaimana mereka punya perspektif public health ya di semua divisi kesehatan. Saya kira semuanya harus punya perspektif public health. Kemudian juga kita melihat juga tantangan yang lain adalah lokasi. Jadi kayak misalnya kemarin kami mau mengadakan layanan sosial operasi katarak untuk mencapai dari Jayapura ke Wamena, kita naik pesawat kecil, pesawat baling-baling. Kemudian dari Wamena menuju ke Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, itu kami perlu 4 jam. Itu dengan perjalanan yang itu. Nah itu salah satu tantangan. Makanya regionalisasi itu dalam rangka menjawab itu ya. Betul. Jadi saya kira ya itu tadi perlunya kolaborasi sama koordinasi. Ya, ini terima kasih nih Bu Weka. Jadi ternyata climate change itu juga sangat luar biasa depan. Tidak bermain di tataran langit ya akibat dari meteorologi, geofisika dan lain-lain, tapi juga yang sudah terkubur pun juga bisa muncul lagi ya, seperti yang disampaikan. Ibu Florencia, ini kalau menurut federasi ini kira-kira tantangan yang paling banyak dirasakan dan dialami? Saya bicara pada prakteknya saja ya, pada tataran operasional. Selama ini PMI banyak melakukan kerjasama dengan mitra-mitra gerakan dan juga lembaga donor yang lainnya. Nah, tantangan yang selama ini masih menjadi pekerjaan gitu ya, pekerjaan kita bersama itu adalah bagaimana kita bisa memenuhi standar-standar kerjasama, standar-standar donor lah kita bilang itu syarat kerjasama dengan donor. Dan itu nanti akan banyak bicara mengenai sistem yang di PMI seperti apa, bagaimana kita bisa memitigasi risiko terkait kepatuhan terhadap sistem itu tersendiri. Kemudian misalnya paling gampang pelaporan keuangan, pelaporan narasi, apakah semua datanya benar, apakah kualitasnya bagus dan lain sebagainya. Itu memang masih menjadi tantangan. Kalau tadi bicara bilang mengenai 7 prinsip ya. Sebenarnya salah satu standar atau syarat dari kerjasama dengan donor itu juga mengarah ke situ sebenarnya, ke values. Salah satu values kita 7 prinsip itu di kemanusiaan adalah kita tidak melakukan hal yang lebih membahayakan kepada penerima manfaat gitu, masyarakat terdampak. Otomatis kita tidak merugikan mereka, sehingga kita harus tahu apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga itu supaya kita tidak semakin menodai atau merugikan masyarakat terdampak. Nah, aturan-aturan semacam itu yang sepertinya masih perlu kita kembangkan lagi gitu loh untuk di PMI. Itu salah satu tantangan yang dirasakan selama ini. Terima kasih Pak Sarwa. Selamat siang, Pak. Kami ingin mendengarkan Bapak berbagi tantangan apa sih selama ini yang Bapak rasakan di lapangan dalam layanan kemanusiaan khususnya di penanggulangan bencana, di program-program community based dan juga respon bencana, Pak. Bagaimana tantangan yang Bapak rasakan di provinsi maupun di kabupaten kota ini, karena Bapak ada di tingkat provinsi dan membina langsung di kabupaten kota. Silakan Bapak. Iya, yang pertama saya berangkat dari Undang-Undang 24 2007 bahwa bencana ini urusan bersama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Yang kedua bahwa PMI diselenggarakan bersama antara pemerintah daerah dan PMI. Yang ketiga, Jawa Tengah sudah mengeluarkan keputusan gubernur terkait dengan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Yang menjadi penting bagaimana membangun trust dan integritas kepada para dunia usaha. Kuncinya satu, bagaimana perform seorang pemimpin ketua PMI untuk bisa meyakinkan itu. Yang kedua, menyediakan data secara terbuka. Kebutuhan dasar mereka apa sih? Kalau sudah, yang ketiga, kalau bisa disarankan PMI tidak menerima uang, bentuknya barang saja untuk menjaga trust itu. Karena integritas yang tadi disampaikan sudah betul, harus dijaga, ini kemanusiaan gitu. Yang keempat, kalau bisa para donatur kalau bisa juga ikut turun supaya bisa merasakan bagaimana suara masyarakat yang pada saat terdampak bencana memang dalam kondisi psikologi yang sangat tertekan gitu.
Sehingga pada saat terjadi bencana dimanapun Jawa Tengah selalu hadir, dan pernah PMI Jawa Tengah menjadi koordinator Jawa Tengah di perintah gubernur untuk membantu Jawa Timur waktu itu di Malang karena ada gempa, sehingga ya dalam satu hari nggak ada kita bisa mengumpulkan 1 miliar lebih untuk kita dorong ke sana. Disinilah membangun trust-nya ini yang susah, dan juga integritas. Ini saya sepakat dengan tadi yang disampaikan Bu Weka dan juga Prof. Fahmi, bahwa menjaga kejujuran, integritas ini menjadi kunci bagaimana membangun trust dengan para pendonor, penyumbang dana, dan sebagainya. Ini yang menjadi penting, kuncinya di situ. Oke, terima kasih Pak Sarwo melengkapi tadi bincang-bincang terkait dengan tantangan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis di chat box pada kolom Zoom dan juga di YouTube. Kita jeda sejenak untuk masuk ke termin ketiga. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita mulai lagi termin terakhir ini, termin ketiga. Termin ketiga ini agak unik, Prof, karena kita ingin bincang-bincang kaitannya diskusi hari ini dengan Munas ke depan, Prof. Saya ingat betul bahwa Munas akan dilaksanakan tanggal 8 Desember 2024. Prof, tadi kita bicara tentang model aliansi, ya, Bu Weka juga tadi Mbak Flo. Kemudian tantangannya. Dan kita memasuki Munas Desember yang akan datang ini, tentu kita juga mulai memikirkan strategi apa sih yang paling tepat. Tadi, money follow the program. Kalau tidak bisa membuat program yang baik, kita tidak dapat money. Karena money itu adalah menjual dari program-program kita ini. Tadi tantangan layanan kesehatan, ya. Kemudian tadi Pak Sarwo juga menyampaikan trust, integritas ini menjadi sangat penting. Nah, sementara itu federasi juga nanti ke depan kan juga akan berkurang perannya sejalan dengan pelokalan yang menjadi komitmen global kita saat ini. Nah, dalam rangka Munas ke depan ini, Prof, kita tentu akan menyiapkan skenario dan strategi membangun aliansi kemitraan yang lebih inklusif, lebih efektif, dan lebih produktif. Untuk apa berkoalisi, untuk apa beraliansi kalau tidak produktif tentunya. Ini seperti apa, Prof? Skenario yang dan strategi apa dari PMI Pusat yang akan dikembangkan depan? Silakan, Prof. Jadi Munas ini secara struktur kan ada dua, ya, steering dan organizing. Betul. Kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk mengorganizing dalam konteks teknis. Di konteks steering itu kemudian substansi yang Bapak tanyakan itu saat ini sedang berproses. Paling tidak ada 3 kelompok kerja yang mempersiapkan substansi. Ya. Pertama tentu laporan kegiatan. Laporan kegiatan selama 5 tahun ini penting sebetulnya untuk didokumentasikan dan menjadi lesson learn pasti ke depan. Apa yang akan tidak kita kan not inventing the wheel, ya, tidak mungkin dari nol semuanya, sudah ada. Nah, untuk ke depannya itu ada Pokja yang menyusun rencana strategi Renstra PMI untuk 5 tahun ke depan.
Memang ada satu lagi Pokja khusus organisasi. Karena kita bicara kerangka struktur, kerangka fungsi-fungsi organisasi kan di sini. Pasti ini kan akan sangat berhimpitan dengan materi yang disiapkan. Nah, soal Renstra ini kita pada prosesnya kan dua pendekatan. Pendekatan di Pokja, nanti kita akan bawa pendekatan di bottom up lewat proses lokakarya, mendengar. Jadi sebetulnya yang paling penting memimpin itu mesti banyak mendengar. Ya, karena kita akan tahu sebetulnya masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Maka saya waktu Pak Sarwa bercerita ini, saya memberikan apresiasi yang luar biasa ke Pak Sarwa. Karena the real proses itu kan yang terjadi di provinsi dan kabupaten kota. Jadi trust misalnya. Nah, memang kita sering bicara ini kan, secara umum ya, norma trust itu. Tapi di lapangan ternyata apa yang dirasakan Pak Sarwa ini kan sesuatu yang nyata dan real. Kalau trust itu tidak muncul, ya mungkin di provinsi lain, di kabupaten lain, ya tidak bisa bergerak apapun. Karena tidak ada trust dari orang terhadap PMI. Integrity. Ini kan the mother of value ya. Jadi integritas itu penting. Syarat kepemimpinan berintegritas itu menjadi kunci. Jadi kunci. Kemudian tadi di luar konteks itu, tadi Pak Sarwa menyatakan bagaimana kemudian di luar trust dan integrity ini bisa menggerakkan. Proses menggerakkan ini bukan persoalan mudah loh. Merencanakan di atas meja itu gampang. Ya. Membuat struktur organisasi gampang. Tapi begitu menggerakkan ini kan fungsi yang sangat dinamis ya. Nah, di sini leadership. Tadi Bu Eka menyampaikan itu, fungsi kepemimpinan. Pak Sarwa, kita akui lah bahwa salah satu tokoh ketua PMI provinsi yang punya fungsi leadership menggerakkan dengan baik. Kemudian ditopang oleh sistem yang dibangun. Nah, namun demikian tadi sudah sampaikan juga untuk membangun sistem, membuat orang percaya kan butuh data yang orang trust dengan data itu. Ya. Dengan data itu, bukan data ngarang. Tadi Mbak Flu menyatakan kami federasi kalau pun ingin kerjasama ya mesti sistemnya mesti jelas juga. Misalnya sistemnya mesti jelas. Trust itu bukan hanya trust as a personal, tapi trust as a system yang dibangun. Nah, jadi ke depan apapun yang kita buat dalam Renstra kita, pasti Renstra ini perspektif internal stakeholders dulu pasti itu. Tapi pasti ada perspektif external stakeholders yang harus kita padukan. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan yang nanti untuk disampaikan dalam kesempatan ini, kita di pertengahan Agustus kita akan melakukan lokakarya dengan melibatkan komponen PMI provinsi sehingga makin kaya. Nah, tapi basis tadi saya sangat setuju dengan Pak Sarwa, trust, integritas, evidence base. Saya kira begitu. Iya, jadi pertengahan Agustus kita akan ada pertemuan ya untuk persiapan Munas ya, dan dilaksanakan di Jakarta ya, Prof. Sekarang Bu Eka, nah kira-kira dari konteks layanan Bu, strategi apa sih yang harus kita tingkatkan ke depan sehingga kita ini menjadi lebih bagus planningnya, program kita banyak terjual dan juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya jadi masyarakat Bu dalam konteks layanan kemanusiaan, mungkin khususnya juga di bidang kesehatan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Arifin. Jadi kita juga punya amanah dari SDGs 2030 ya, Sustainable Development Goals 2030. Itu juga kita harus ya berkontribusi untuk mencapai itu, karena dalam MDGs 2015 yang lalu kita bisa dibilang tidak ada yang tercapai di Indonesia. Waktu MDGs 2015 ya. MDGs-nya ya. Jadi 2030 SDGs ini 2030 kita harapkan Indonesia bisa mencapai. Kemudian kita punya juga amanah Global Health Security, yaitu Health for All. Nah, itu bicara juga tentang layanan. Jadi dan untuk Global Health Security mereka bicara tentang primary health care. Jadi pelayanan kesehatan pertama yaitu di puskesmas, posyandu, puskesmas pembantu. Nah,
maka layanan tadi itu tidak boleh atau harus mengacu pada prinsip-prinsip etik. Ya, jadi prinsip etik tadi sempat juga disampaikan oleh Mbak Flo tadi ya, bahwa tidak berbahaya. Jadi non maleficent. Non maleficent artinya tidak membahayakan pasien, kemudian beneficent, banyak manfaatnya untuk pasien, kemudian kita tidak boleh mengabaikan otonomi dari pasien. Jadi pasien, jadi dia punya hak, dia berhak menolak, dia berhak berhenti, ya. Dan dia juga ada prinsip lainnya yaitu justice, adil. Nah, bentuk layanan ini yang harus terus-menerus kita sampaikan, karena itu memang sebenarnya sumpah semua tenaga kesehatan sumpahnya itu tuh, karena sumpah Hipokrates itu. Jadi ya itu, saya kira itu tantangan kita. Jadi karena itu peningkatan kapasitas relawan Palang Merah Indonesia, peningkatan pemahaman ini penting sekali kita sebarluaskan. Terima kasih Bu Dr. Wika. Pak Sarwo, selamat siang Pak Sarwo. Halo. Ya, selamat siang ya. Oke, Bapak kita bicara Desember Munas yang akan datang Pak. Jadi sebagai Ketua PMI Provinsi dan juga Bapak sudah menampung saran dan suara-suara tentunya dari kabupaten kota. Konteks kita saat ini adalah kita ingin memperbaiki model aliansi kemitraan ya. Jadi kita ingin yang kurang kita perbaiki dan yang baik tentu kita akan kerjakan. Nah, kira-kira saran dan juga upaya apa sih yang Bapak ingin lanjutkan dan juga ingin tingkatkan ke depan sehingga kerjasama kemitraan di lokal dalam rangka layanan kemanusiaan ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Silakan Bapak. Ya, yang pertama saya kembali ke sedikit data besar bahwa pada saat terjadi bencana besar internasional yang dicari hanya 1 korban, 2 bandara, 3 pelabuhan, bisa nggak masuk gitu. Karena database-nya harus terbuka, itu 1. Saya sesuai dengan Prof. Fahmi bahwa database harus lengkap gitu. Yang kedua, ada umpan balik dari pemerintah dalam hal ini PMI pada saat ada donatur masuk. Harus ada umpan balik dalam bentuk ucapan terima kasih. Keluarkanlah sertifikat ucapan terima kasih dengan disertai laporan-laporan pelaksanaannya bahwa distribusi bantuan mereka udah nyampe gitu. Ini jarang dilakukan gitu. Kedepannya ini harus disosialisasikan kepada seluruh jajaran supaya ada umpan balik feedback kepada dunia usaha untuk mengeluarkan satu sertifikat, apalagi kalau ditandatangani ketua umum, ini kan luar biasa, satu penghargaan yang mantap. Yang berikutnya juga tentunya ke depan perlu dikuatkan teknologi informasi terkait dengan pusat, PMI provinsi dan kabupaten kota serta penguatan infrastrukturnya baik peralatan maupun peningkatan sumber daya dalam bentuk in-house training ataupun pelatihan dan sebagainya supaya membangun kemitraan dengan dunia usaha dan sebagainya. Yang menjadi penting lagi saran saya, PMI harus lebih dekat lagi dengan disabilitas. Saya sudah mulai pelatihan-pelatihan dengan disabilitas termasuk membangun fasilitator dengan disabilitas. Ini menjadi penting bagaimana membangun ini karena disabilitas menjadi penting untuk PMI gitu. Atau non itu aja. Terima kasih Pak Sarwo, luar biasa. Jadi tadi masukan-masukannya dan upaya yang akan terus ditingkatkan. Kembali ke Mbak Flo ini. Dari segi dalam konteks movement ini Mbak Flo, kira-kira apa sih? Karena tentu federasi sudah bisa memonitor National Society masing-masing punya plusnya di sini, minusnya di sini, dan tentu meneropong kapasitas dan juga sekaligus kekurangan dari masing-masing National Society. Gimana ini upaya apa sih aliansi yang dikembangkan yang tentu saja federasi ingin mendorong agar setiap National Society ini punya fondasi yang kuat untuk bermitra dengan sesama National Society, dengan pemerintah dan juga dengan masyarakat. Silakan Mbak Bu. Ya, saya mau membagi ini harapan ya, harapan aliansi PMI ke depan itu saya ingin membagi menjadi 3 sebenarnya. Yang paling mendasar adalah bagaimana kita beraliansi untuk mendatangkan pendanaan. Itu paling dasar sekali supaya mandat di lokal ya, di tataran lokal itu tetap layanan tetap berjalan. Jadi harus ada kerjasama mungkin join proposal atau join konsorsium yang memang itu nanti hasilnya adalah
pendanaan. Yang kedua adalah bicara mengenai perbaikan sistem itu tadi yang kita sudah bicarakan. Yang kedua adalah aliansi yang untuk meningkatkan layanan yang berkualitas. Layanan berkualitas itu sudah kita bicarakan, sudah kita dengung-dengungkan sejak dulu STIR project, kemudian menjadi salah satu standar layanan kemanusiaan secara global. Kita harus ingat bahwa mau tidak mau pelayanan berkualitas itu ada hubungannya dengan partisipasi masyarakat. Tadi sudah disebut ya, partisipasi terlebih yang berdampak, yang terdampak oleh bencana. Otomatis tadi saya nyambung ke Pak Sarwa bahwa kerjasama atau aliansi dengan kelompok-kelompok yang rentan, misalnya disabilitas, perempuan, kemudian anak-anak, remaja, itu menjadi penting karena kita jadi tahu kebutuhan mereka sebenarnya seperti apa, gitu. PMI sekarang bergerak di iklim, ya, punya strategi iklim. Nah, bagaimana kita bisa meraih beberapa lembaga yang memang punya interest yang sama, misalnya di iklim. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah ini yang kami berharap PMI itu menuju ke sana, which is itu positioning PMI terutama di nasional ya. Kita kalau bicara tentang pelokalan, isu pelokalan itu mau tidak mau harus terkenal di tataran domestik atau tataran nasional. Bagaimana positioning PMI di pemerintah, kemudian beberapa korporasi di nasional itu harus ditingkatkan. Salah satu contoh misalnya Pak Arifin, kerjasama dengan Densu. Kerjasama dengan Densu, PMI tidak sama sekali tidak mengeluarkan sumber apapun kayak keuangan. Justru mereka ingin bekerjasama dengan PMI karena namanya PMI. Mereka punya Yang terakhir lagi, sekarang pemerintah Indonesia kan mencanangkan tidak menerima bantuan tapi memberi bantuan gitu ya. Dan ini juga yang sudah dilakukan oleh PMI juga ke perhimpunan nasional yang lain. Ada baiknya ini memang terus dikuatkan. Kita naik kelas gitu ya, posisinya harus lebih tinggi lagi. Itu mungkin. Oke, terima kasih para panelis, ini luar biasa hari ini diskusinya, Ibu. Bapak-bapak, Ibu, di chatbox sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini dari Ibu Miracle Wonatorei dari PMI Papua ini. Beliau menanyakan terkait dengan KPI. Mungkin perlu breakdown tiap indikator perform dari setiap kegiatan yang dilakukan, atau adakah template tools indikator yang dapat digunakan? Ini kayaknya pertanyaan ke Mbak Flo ini. Nah, ini ada mirip-mirip PIMER ini ya. Nah, jadi gimana nih Mbak Flo? Tadi Prof. Fahmi mengkaitkan program harus baik supaya bisa mendatangkan uang. Dan PMI memang harus sustainable. Karena apa? Karena kita tidak ingin memberikan solusi sementara. Solusi sementara yang tidak sustainable. Setiap kali layanan, walaupun sifatnya adalah saving more life, harus bisa memberikan solusi yang sustainable atau solusi yang berkelanjutan, solusi permanen. Jadi benar-benar sehat gitu, bukan sehat dengan cacat misalkan. Karena salah penanganan bisa cacat yang pada akhirnya dia tidak bisa mempertahankan hidup untuk kedepannya. Nah, kira-kira seperti apa ini? Ini memang pertanyaannya kok kayak terlalu teknis terkait dengan PIMER. Silakan. Ini indikator-indikator. Tadi Bu Weka juga ada SDGs ya, karena SDGs saya lupa bahwa setiap program di PMI pun juga berkontribusi pada SDGs ya, termasuk juga penanganan bencana di daerah. Mbak Flo, kira-kira di bidang PIMER dalam rangka mungkin bisa lebih di general ya. Kira apa sih, karena kita ada peningkatan kapasitas terkait dengan perencanaan. Mbak Flo dijawab untuk pertanyaan Mbak Miracle Wonatorei. Silakan. Terima kasih pertanyaannya Ibu ya, Ibu. Saya memang bukan ahli di PIMER ya, tetapi kalau bicara mengenai KPI atau Key Performance Indicator, ini memang harus dilihat dari beberapa level. Ada level yang memang dia harus high level, levelnya tinggi gitu ya, pencapaiannya lebih strategis, ada juga yang KPI sifatnya itu programatik. Tapi kalau menurut saya melihat dari KPI secara organisasi, yaitu strategis, saya pikir sudah dijawab oleh Pak Arifin, bahwa
menjadi perhimpunan nasional yang kuat adalah perhimpunan nasional yang sustainable, yang tidak hanya berpikir secara project base saja, habis selesai project, program selesai, tidak tahu apa yang dilakukan, tetapi bagaimana keberlangsungan itu sudah dipikirkan sejak awal project itu dilakukan gitu. Jadi itu kalau bicara strategis memang harus bergeraknya ke keberlangsungan. Tapi kalau yang teknis saya tidak akan bicara lebih panjang gitu. Forumnya kurang tepat nih terkait dengan aliansi. Dicatat saja. Oke, kita catat, nanti kita akan berikan jawabannya oleh divisi Biro Organisasi. Dari Pak Budianto Sidik, PMI Gorontalo. PMI punya banyak kader dan relawan yang potensial di semua daerah. Apakah PMI di daerah bisa secara langsung menjalin kerjasama secara spesifik dengan kementerian lembaga di level nasional, internasional terkait dengan layanan kesehatan di masyarakat? Ini pertanyaan untuk Prof. Fahmi dan Ibu WK. Bu WK dulu aja. Bu WK dulu. Silakan Bu WK. Oke. Tentu saja kalau kerjasama secara langsung menjalin kerjasama secara spesifik dengan kementerian lembaga dan di level nasional internasional tetap ada fungsi koordinasi di pusat, sehingga ada baiknya untuk selalu melapor supaya kami juga terinfo tentang hal tersebut. Karena sekali lagi supaya terukur juga intervensi yang mereka lakukan. Monggo, Prof. Sudah jawab sama Bu. Sudah ya? Jadi prinsipnya begini, kan organisasi PM ini kan bertanggung jawab ke dalam dan keluar pasti ketua umum ketua umum pengurus pusat, karena beliau mandataris dari Munas yang diberikan mandat. Jadi struktur ini kemudian bergerak koordinasi keluar on behalf PMI Jadi kalau daerah akan bekerjasama boleh, tapi sebenarnya oleh Bu WK yang memberikan laporan, kemudian pasti ada rekomendasi, karena kita juga pasti akan melihat ini, karena akan bicara tentang organisasi kita, apa yang perlu, mana yang boleh, mana yang tidak. Pasti ada aturan mainnya. Kita seperti itu. Oke, jadi sebetulnya kalau tadi yang ditanyakan, memang sebagai contoh kemarin kita menerima Palang Merah Jepang dari Tokyo, dari chapter Tokyo. Dia ingin membuat MOU dengan PMI DKI. MOU-nya dengan DKI, tapi mereka minta izin pada PMI pusat. Itu salah satu contoh Artinya pusat tidak dalam posisi untuk menyumbat aliansi-aliansi yang dibangun, tetapi dalam konteks internasional tentu kita harus berkoordinasi dengan PMI yang setingkat lebih tinggi supaya levelingnya itu nampak. Karena kementerian seperti contoh yang Ibu WK kemarin kita gagas adalah Kemenko PMK ingin memberikan dana hibah ke Kemendagri Bu dana hibah pada PMI Boyolali. Tapi akhirnya mereka kan bicara dengan PMI pusat, lalu Kemenko PMK hadir ke PMI Boyolali, difasilitasi oleh Pemda Boyolali dan dana untuk PMI Boyolali. Ini luar biasa, PMI sudah dapat menerima dana-dana secara secara langsung dari pemerintah untuk tematik layanan tertentu. Ini sangat membanggakan. Pertanyaan yang ketiga ini dari Mas Ali nih, dari relawan. Bagaimana sinergiskas PMI dengan BNPB dan kementerian-kementerian lembaga untuk mengembangkan pelayanan di daerah-daerah yang dimonitori oleh PMI pusat? Gimana ini? Mungkin Ibu mungkin saya ini biar ini biar lurus Bagus yang pertanyaan Mas Ali atau Pak Ali. Nah ini beliau ini harus hadir nanti di live talkshow bulan depan. Temanya. Jadi kita ini memang berurutan 5 ini Pertama kita bicara tentang sinergi dalam arti good governance, tata kelola, bicara digitalisasi. Hari ini sebetulnya kita bicara aliansi dan konteks internal. Sehingga kenapa Pak Sarwo menjadi narasumber? Isunya kan pelokalan. Jadi ada yang di masing-masing level, kemudian ada yang didelegasikan pelokalan. Jadi kan sebenarnya fokus kita lebih karena membangun aliansi internal. Karena kalau aliansi internal kuat, itu ada syarat untuk
berkolaborasi dengan eksternal. Nah, pertanyaannya kan bicara kolaborasi eksternal. Itu akan menjadi isu topik dalam live talk show bulan depan. Nah, jadi Mas Ali tunggu ini jawabannya nih. Kalau jawab sekarang nanti nggak penasaran. Nah, jadi Mas Ali nanti disarankan juga ikut talk show bulan depan. Jadi khusus terkait dengan kolaborasi eksternal yang akan disajikan secara khusus. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Kita merampungkan diskusi pada siang hari ini dan tema yang diangkat juga sangat menarik. Boleh nambah sedikit? Oh, boleh, Bapak. Ya, saran saja masukan kepada PMI Pusat pada saat terjadi bencana di daerah, tolong bantuannya bisa real time ya, jangan mendekati pasca bencana. Kan masa ada transisi juga. Saya khawatir bantuan terlambat datang, pertanggungjawabannya direkayasa, ini nggak bagus. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sarwo. Ya, masukan dicatat dan diterima. Bapak-Bapak Ibu-Ibu, sesi terakhir adalah sesi saya menyimpulkan aliansi kemitraan ini menjadi keharusan bagi kita sebagai lembaga kemanusiaan. Karena tanpa aliansi kita tidak bisa menggali dana dan sumber daya. Pekerjaan ke depan masih sangat panjang dan kita sangat diperlukan oleh masyarakat. Tantangan ke depan terkait dengan tren-tren bencana, penyakit semakin meningkat, baik kuantitas dan juga kualitasnya. Dan pekerjaan-pekerjaan di lingkup Kepala Merahan ini menjadi satu tantangan tersendiri. Jadi ke depan kita lebih banyak memerlukan pendanaan, lebih banyak memobilisasi orang, sumber daya manusia, dan juga lebih banyak orang yang harus kita bantu karena tren penyakit dan juga bencana yang terus meningkat. Satu hal yang harus kita lakukan bahwa kita tidak ingin melakukan pekerjaan Kepala Merahan dan layanan kemanusiaan ini hanya memberikan solusi sesaat, dan solusi yang harus kita berikan ke depan adalah solusi permanen, solusi yang berkelanjutan. Saya menutup sesi ini dengan pantun, boleh ya Prof? Ya, Bu Eka. Siap-siap. Rujak cingur sambal terasi. Lebih enak dengan mangga mana lagi. Layanan kemanusiaan tanpa aliansi bagi program tanpa strategi. Terima kasih. Demikian salam kemanusiaan dan kita akan lanjutkan pertemuan di bulan depan Road to Monas. Salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.